Di dunia yang menolak mereka, klan Herald hidup dalam bayang-bayang kutukan. Mereka disebut kaum tak tersentuh, penganut bidah tanpa jiwa. Untuk bebas, mereka hanya punya satu tujuan, mengumpulkan koin emas kaisar yang tersebar di seluruh benua. Tapi Azadin bahkan di antara yang terkutuk, dialah yang paling lemah. Tak punya sihir, hanya seorang pembawa pesan kelas rendah. Namun segalanya berubah. Saat sebuah grimoire terlarang muncul, rahasia kelam klan pun terungkap. Dan kini, Azadin harus memilih, tunduk pada kehancuran, atau menantang takdir sebagai satu-satunya harapan. Ini bukan kisah pahlawan, ini kisah Azadin. Dan untuk menyaksikan bagaimana Azadin memilih jalannya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena kisah luar biasa seperti ini akan terus berlanjut. Langit kelam menjadi saksi atas pembantaian tanpa henti. Jeritan manusia bercampur dengan suara logam yang bersentuhan, dan tanah dipenuhi darah yang belum sempat mengiring. Pasukan bersenjata menyerbu tanpa ampun, menghanguskan setiap harapan yang tersisa. Seorang anak laki-laki berlari secepat yang ia bisa. Nafasnya tersengal, kakinya gemetar karena kelelahan dan ketakutan. Namun, saat dia menoleh ke belakang, tubuh mungil itu tersandung dan jatuh ke tanah. Ketakutan membekukannya. Seorang prajurit bertopeng besi mendekat cepat dan anak itu hanya mampu berteriak putus asa, "Seseorang tolong aku." Teriakan itu tak sempat mencapai siapapun. Dengan satu gerakan cepat dan kejam, prajurit itu menghunuskan pedangnya, mengakhiri hidup sang anak tanpa ragu. Sebuah senyum keji menghiasi wajah prajurit itu, seolah tindakan keji itu adalah rutinitas biasa. Di tengah kekacauan itu, berdiri seorang pria muda berambut abu-abu keperakan. Dingin, tanpa wibawa belas kasihan sedikit pun. Dialah putra Margrave Kazel, penyihir yang ditakuti karena darah raja-raja ilahi yang mengalir dalam dirinya. Tatapan putra Kazel dipenuhi kejenuhan dan penghinaan saat ia menatap penduduk desa yang ketakutan. Suaranya terdengar tajam, penuh ejekan. Bahkan binatang tahu bahwa bantuan harus dibayar kembali, bukan begitu, Hama? Katanya, menyeringai kecil. Mengapa kalian masih hidup? Itu karena rahmat kita. Rahmat dari mereka yang memiliki darah ilahi. Tatapannya menyapu orang-orang yang gemetar ketakutan. Namun kalian berani mencoba melarikan diri hanya karena hujan tak turun. Betapa kurang ajarnya kalian. Suara putra Kazel menggema laksana petir. Seorang wanita jatuh berlutut sambil menggendong anak laki-lakinya. Wajahnya pucat dan suaranya bergetar oleh keputusasaan. Aku mohon selamatkan anakku, setidaknya dia. Belum sempat kalimatnya selesai, seorang prajurit dengan kejam menancapkan tombak ke tubuhnya. Darah menyembur, dan wanita itu terjatuh, tak bergerak lagi. Tutup mulut, geram prajurit itu, seolah pembunuhan tersebut hanyalah bagian dari disiplin harian. Anak kecil di sampingnya menjerit ngeri, tangannya yang kecil gemetar saat memeluk tubuh ibunya yang tak bernyawa. Melihat itu, putra Kazel menghela napas kesal dan menggeleng pelan. Bagaimana kalian bisa sebodoh ini? Gumamnya. Kalian semua menjijikan. Prajurit yang membunuh wanita itu menoleh kepadanya, ingin menyenangkan sang bangsawan. Ampuni kebodohan saya, Tuan Muda. Apa yang bisa kami lakukan untuk menghibur Anda lebih lanjut? Putra Kazel menyeringai. Gantung mereka. Perintahnya. Tanpa ragu, para prajurit bergerak cepat. Dengan semangat sadis, mereka mulai menggantung penduduk desa di pohon-pohon terdekat. Salah satu prajurit menaruh sepatunya di kepala seorang pria yang sudah terkapar. Yang ini sudah ditikam, katanya sambil tertawa. Haruskah kuikat tali di pinggangnya biar dia hidup lebih lama? Setidaknya, biar dia menghibur kita sebelum mati. Tak jauh dari situ, seorang gadis berambut pirang menangis panik saat mencoba menghentikan pendarahan dari tubuh kekasihnya. Air mata mengalir tanpa henti di wajahnya. Dengan keberanian yang tersisa, dia berdiri dan mencoba mencegah para prajurit. Namun, sebuah tamparan keras membuatnya terjatuh ke tanah. "Turun sekarang," bentak prajurit itu. Gadis itu menggertakkan gigi, suaranya hanya bisikan lemah di tengah derai tawa para pembantai. Ia merangkak kembali ke sisi kekasihnya, memeluk kakinya yang telah terikat di pohon. Putra Kazel menyaksikan semua itu dengan tawa pelan yang memuakan. Ia mendekati gadis itu, lalu berjongkok dan membisikkan kata-kata ke telinganya. "Dukung dia dengan baik, gadis petani. Tanpamu, pembuluh darah kekasihmu akan meledak, dan dia akan mati." Tiba-tiba, suara berat nan tegas membelah udara. "Cukup. Jangan perlakukan darah raja-raja ilahi dengan sembrono." Tatapan putra Kazel berpaling dengan malas. Gumamnya heran.
Beberapa langkah dari tempatnya berdiri sosok gagah berambut pirang dengan aura kehormatan yang tak bisa disangkal. Ia adalah Sir Zebek, ksatria yang tak asing bagi putra Kazel, dan juga guru pedangnya. Putra Kazel tersenyum miring, lalu melangkah perlahan ke arahnya. Jika bukan Sir Zebek katanya, suara dinginnya menyiratkan rasa senang yang tidak tulus. Guru pedangku. Namun Sir Zebek hanya membalas dengan tatapan datar, wajahnya tanpa ekspresi. Apa perlu bertindak sejauh ini hanya untuk menghukum rakyat biasa? Suara Sir Zebek terdengar tenang namun tajam. Tatapannya menembus putra Kazel dengan sorot kecewa. Seorang bangsawan yang membawa darah Raja Ilahi seharusnya menjaga martabat mereka. Putra Kazel terkekeh. Nada suaranya tidak berubah, masih dibalut kesombongan yang menusuk. Akankah martabatku tetap utuh selama berita tentang apa yang terjadi di sini tidak tersebar? Ia melangkah lebih dekat, sorot matanya berubah tajam dan berbahaya. Orang-orang bodoh ini mereka menodai martabatku hanya karena hujan tak turun. Itulah sebabnya mereka berada dalam keadaan ini. Langkah putra Kazel berhenti tepat di depan Sir Zebek. Dengan nada mengejek, ia bertanya, "Jadi, apa yang akan kamu lakukan, Tuan Zebek? Akankah kamu menyebarkan berita ini? Kamu seorang satria suci yang diakui gereja dan raja berani menodai martabat darah bangsawan." Sir Zebek tak gentar. Pandangannya tetap tajam, suara tegas meluncur tanpa ragu. "Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya." Sejenak, ekspresi putra Kazel menggelap. Seorang prajurit mendekat, membisikkan sesuatu. "Haruskah kita mengurusnya?" Namun putra Kazel hanya menjawab dengan acuh tak acuh. "Lupakan, ambilkan cambuk." Tanpa ragu, seorang prajurit menyerahkan cambuk kepadanya. Dan tanpa belas kasihan, putra Kazel mencambuk gadis berambut pirang yang masih berusaha melindungi suaminya. Setiap cambukan membuatnya menjerit kesakitan, teriakan itu menggema di udara senja yang mulai membeku. Sir Zebech hanya berdiri diam, wajahnya menegang, tak kuasa menghalangi. Putra Kazel berhenti hanya karena kelelahan. Nafasnya terengah, namun wajahnya terlihat puas. Menatap gadis itu yang tergeletak, punggungnya penuh luka. Ia mendengus dingin. "Sungguh pemandangan yang indah," katanya, lalu berjalan melewati Sir Zebech. Dengan senyum tipis, ia menambahkan, "Pendidikan sederhana. Kita harus menikmati hidup, bukan begitu, Tuan Zebech?" Sir Zebech tetap diam. Ia berdiri tanpa bergerak untuk waktu yang terasa abadi, menyaksikan langit yang perlahan berubah warna, rona merah tua, dan jingga menyelimuti pemandangan. Kegelapan mulai turun, menyelimuti desa yang kini menjadi ladang kematian. Di dekat pohon yang masih menggantung tubuh pria itu, Sophia berbaring lemas. Air mata terus mengalir di wajahnya yang kotor. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh kaki suaminya. Tubuhnya yang dingin kini hanya menyisakan keheningan. Dengan suara tercekat, Sophia berbisik. Ia memeluk Ian erat-erat, tak ingin melepaskannya. Di sela isaknya, suara lirih meluncur dari bibirnya. "Ian, akankah Kaisar benar-benar datang?" Tatapannya terarah ke sebuah segitiga kecil yang tergambar di tanah, coretan kasar yang ia buat sebagai harapan terakhir. Ia menatapnya lama, lalu memejamkan mata, menggenggam rapuhnya harapan. Malam jatuh. Udara menjadi dingin menggigit. Tiba-tiba, setetes air memercik ke wajahnya, membangunkannya dengan sentakan. Sophia terbatuk, matanya berkedip cepat. Di atasnya berdiri sosok pria. "Diamlah," bisik suara itu. Matanya melebar saat menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Namun Sir Zebek menyela sambil mengulurkan sendok berisi makanan. "Bisakah kamu makan?" Sophia menatapnya lemah. Tubuhnya terlalu lelah untuk menjawab. Beberapa detik kemudian, ia terlelap, tubuhnya menyerah pada kelelahan. Sir Zebek menutupinya dengan jubahnya. Ia duduk di sampingnya, pedangnya diletakkan di atas lutut. Matanya menatap langit malam, seolah mencari jawaban di antara bintang-bintang. Beberapa jam berlalu, suaranya yang lembut memecah keheningan. "Bangun." Sophia menggeliat, membuka mata dengan lelah. Ia menarik jubah itu, berdiri perlahan. "Aku datang ke sini tanpa diketahui siapapun," jelas Sir Zebek. "Aku harus pergi sebelum keberadaanku ketahuan. Jika putra Kazel tahu, aku akan dihukum." Pandangan Sir Zebek tertuju pada tubuh Ian yang tergantung, ditopang oleh tali di tongkat. Ia menghela napas berat. "Dan tentang tunanganmu tak perlu menahannya lebih lama lagi." Dengan satu gerakan, Sir Zebek memotong tali. Sophia segera berlari, memeluk kaki kekasihnya sekali lagi. Tangisnya pecah,
teredam oleh kain compang-camping yang ia kenakan. Di sela isakannya, ia mendongak ke arah Sir Zebek. Suaranya bergetar. Tolong beritahu aku namamu. Saat klan Herald datang, aku akan meminta mereka mengampunimu. Namun wajah Sir Zebek mengeras mendengar kata itu. Klan Herald? Tanyanya. Maksudmu para pembunuh orang suci atau disebut para bidat? Pembunuh tak berjiwa itu? Sophia hanya merunduk dengan lirih. Aku tidak tahu apakah mereka benar-benar ada. Tapi meskipun mereka datang ke sini, Putra Kazel mempunyai 20 prajurit bersenjata lengkap di bawah komandonya. Dan Tuan Muda adalah salah satu darah biru. Sir Zebek pun yakin kalau Sophia juga tahu betapa luar biasanya orang yang memiliki darah dewa atau disebut darah Yaegas. Bahkan jika dia penyihir klan Herald juga penyihir. Mereka disebut pembunuh kesucian karena membunuh darah dewa. Sir Zebek mengusap rambutnya, lelah. Kamu tidak waras, katanya lembut. Kemudian ia berdiri tegak. Matanya bersinar oleh tekad. Aku adalah Zebek, kesatria suci dari gereja raja. Aku memberitahu namaku bukan agar pembunuh kesucian mengampuniku, tapi untuk menegaskan tugasku. Jika mereka datang, aku akan melawan mereka dengan semua yang kumiliki. Ia berbalik, hendak pergi namun berhenti sejenak. Aku akan kembali malam nanti, ujarnya, lalu menghilang dalam bayang-bayang. Sophia terdiam. Bibirnya bergerak lemah. Hanya 2 hari. Dan kemudian dunia pun memudar dari pandangannya saat ia pingsan kembali dalam kelelahan. Kilau sinar matahari menari di permukaan koin emas yang mengilap, memantul di mata Sophia saat jemarinya yang halus menyentuh benda itu dengan hati-hati. Dalam bayang-bayang kenangan, dunia seolah melambat. Kilas balik yang membawanya pada satu momen penting dalam hidupnya. Dengan senyum lembut, tunangan Sophia menyerahkan koin itu ke tangannya. Sophia menatapnya penuh rasa ingin tahu. Matanya membelalak kecil saat bertanya, "Apa ini?" Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan angin musim semi. Ia membalik koin perlahan, seolah ingin memahami makna tersembunyi di balik kilaunya. Tunangan Sophia menatapnya lekat, lalu berkata, sambil bersandar sedikit lebih dekat. "Sophia, pernahkah kau mendengar tentang klan Herald?" Sophia mengangguk perlahan, nada suaranya serius namun hangat oleh kenangan masa kecil. "Ya, mereka disebutkan dalam cerita yang sering ayahku ceritakan dulu. Mereka dijuluki pembunuh kesucian dan tak berjiwa." Tepat ketika jari-jarinya masih membolak-balik koin itu, sang tunangan merapatkan tubuhnya, seolah akan membisikkan rahasia kuno. "Itu benar," ucapnya. "Ini adalah emas kaisar." Nada suaranya berubah menjadi hampir mistis, membuat udara seolah menegang di antara mereka. Koin ini punya kekuatan untuk memanggil makhluk-makhluk tak berjiwa, para herald. Ia menundukkan suaranya, suaranya kini nyaris hanya napas. "Tapi kau harus berhati-hati, Sophia. Jika seseorang, terutama para interogator sesat dari gereja King, tahu bahwa kau memilikinya, mereka tak akan ragu untuk mengeksekusimu." Sophia membuka mulut hendak menjawab. Namun sebelum satu kata pun sempat terucap. Sang tunangan mencium pipinya dengan lembut. Sentuhan itu hangat membakar pipinya dalam sekejap. Sophia terperanjat dan segera mendorong tubuhnya menjauh dengan bingung, matanya masih menatap koin yang kini tergenggam erat di tangannya. "Kenapa kau memberiku sesuatu yang sangat berbahaya sebagai hadiah?" tanya Sophia. Suaranya bergetar oleh kebingungan dan ketakutan. Tunangannya tertawa kecil, sebuah tawa hangat yang mengusir sejenak bayangan kelam yang baru saja mereka bicarakan. "Aku memberikannya padamu untuk berjaga-jaga," jawabnya ringan. "Jika sesuatu terjadi pada kita, dikatakan bahwa jika kau menggambar segitiga di tanah dan meletakkan koin ini di tengahnya, seorang herald akan datang menolongmu." Ia menghentikan kata-katanya sejenak, lalu mengulurkan tangan untuk menyibak sehelai rambut dari wajah Sophia. Gerakannya lembut, penuh kasih. Saat itu, dunia seolah terhenti. Sebuah rahasia telah diwariskan, dan nasib telah bergerak menuju arah yang tak bisa lagi dihindari. Meskipun aku benar-benar berharap kita tidak pernah harus menggunakannya, bisik sang tunangan dalam kilas balik yang memudar perlahan, terhapus oleh realitas yang jauh lebih kelam. Kini, di masa sekarang, Sophia duduk lemah di atas tanah yang kering. Wajahnya pucat, tubuhnya nyaris tak sanggup menopang dirinya sendiri. Matanya menatap segitiga samar yang telah ia gambar di atas tanah. Pusatnya ditandai oleh kilau koin emas. Tangan Sophia yang gemetar mencengkeram tubuh tunangannya yang kini tak lagi bernyawa. Suaranya pelan, hanya terdengar seperti desir angin saat ia berbisik. "Hanya 2 hari kalau aku bisa bertahan.
Tubuh Sophia ambruk. Nafasnya melemah, perlahan menghilang seiring jiwanya yang digerogoti batas antara hidup dan mati. Di kota terdekat, suasana begitu kontras. Suara air mengalir bergema di udara saat beberapa prajurit mandi di aliran air tawar. Di tepi, Sir Zebek berdiri menjauh dari yang lain. Tatapannya tertuju pada langit biru yang bersih dari awan. Ia menyeka keringat dari alisnya, berpikir dalam diam, hari ini luar biasa panas. Permisi tuan, suara menyela lamunannya. Tuan muda, rambutnya masih basah karena mandi, melangkah mendekat dengan senyum meresahkan di wajahnya. Bukankah ini menyenangkan? Wajah Sir Zebek mengeras, gelap oleh kekhawatiran. Ia mengabaikan sikap mengejek tuan muda dan berkata serius, jika kita membunuh warga, bagaimana kita akan mengumpulkan pajak? Tuan muda hanya tertawa kecil, lalu mengeringkan rambutnya dengan handuk dari seorang pelayan. Ia tampak tak peduli. Para pengembara itu dan para petani yang tak puas, mereka selalu berpindah-pindah. Sementara jumlah pencurian meningkat. Sir Zebek mengepalkan tinjunya. Suaranya tetap tenang, namun syarat ketegasan. Di wilayah Margrave, ada tanah subur. Kita bisa mengevakuasi mereka ke sana, biarkan mereka mulai dari awal. Haruskah anak-anak yang lahir di tanah subur menanggung beban dosa orang-orang yang haus kebajikan ini? Seorang prajurit yang tengah berjalan berhenti, telinganya terusik. Ia menoleh, mendengarkan ketika Tuan Muda melanjutkan pidatonya yang syarat keangkuhan. Aku bicara soal mereka yang menghancurkan pertanian dan melarikan diri dari tanggung jawab. Semuanya tergantung pada keterampilan, tanah, langit, dan Raja Cahaya Ilahi. Bibir Tuan Muda melengkung menjadi senyum sinis. Bukankah itu yang diajarkan Raja dan Gereja kepada kita? Sir Zebek tetap diam. Wajahnya kaku, seperti topeng yang menyembunyikan badai. Tuan Muda bertanya lagi, dengan nada yang menyuarakan kebenaran mutlak versinya, orang-orang itu menderita karena kekeringan, karena mereka tidak setia pada gereja dan raja. Bukankah begitu doktrin kita? Sir Zebets menghela napas berat. Akhirnya, ia menjawab, itu interpretasi yang luas. Kata-katanya menggantung di udara, berat dengan ketegangan yang tak terucapkan. Sementara itu, prajurit-prajurit menyerbu rumah-rumah, menjarah setiap sudut desa. Di tengah kekacauan itu, Tuan Muda masih terus berbicara. Nadanya kini penuh perhitungan tajam. Seseorang memperkaya tanah, yang lain mendatangkan kekeringan. Maka masuk akal jika kita menghukum para pendosa dan memberi penghargaan kepada mereka yang menyuburkan tanah. Mereka pantas mendapatkannya. Tatapannya dingin, tidak lagi mengarah pada Sir Zebek. Semua yang kulakukan demi menyelamatkan rakyat. Sebelum pergi, ia menyampaikan ejekan terakhirnya. Jadi, jika kau berniat menentang perintahku dan menyelamatkan mereka, lakukanlah. Berikan yang terbaik. Sir Zebek tetap berdiri, tubuhnya tak bergerak seolah membatu. Pikirannya bergolak. Ia menatap punggung Tuan Muda yang menghilang dalam gelapnya malam yang mulai turun. Ketika langit benar-benar menyelimuti kekacauan dengan kegelapan, Sir Zebek berjalan menuju tempat Sophia. Gadis berambut pirang itu terbaring tak bergerak di tanah. Hatinya hancur saat menatap tubuhnya. Dia tidak bisa bertahan, pikirnya pilu. Namun pikirannya segera disela oleh suara yang tajam dan penuh penghinaan. Tidak ada gunanya bahkan jika para herald datang sekarang. Sebelum Sir Zebek bisa bereaksi, bayangan hitam melesat melewatinya. Begitu cepat, begitu tak masuk akal. Saat berikutnya, baja dingin telah menempel di lehernya. Sosok di belakangnya bergerak seperti bayangan, hantu yang mengancam nyawa. Jika kau bergerak, aku akan menebasmu di tempat. Suara pria itu dingin, namun penuh kewibawaan. Jangan pernah berpikir untuk berbalik. Jantung Sir Zebek berdegup kencang. Ia berpikir cepat. Gerakan secepat itu di tempat sesunyi ini hampir supranatural. Dengan suara tetap tenang meski tegang, Sir Zebek bertanya, apakah kau benar-benar seorang herald? Sosok itu menjawab tanpa ragu, benar. Tatapan Sir Zebek menyipit. Kau ksatria atau penyelamat? Herald itu melangkah maju, muncul dalam cahaya bulan. Seorang pria muda, luar biasa tampan, dengan tatapan tajam yang menusuk. Aku hanya ingin memastikan kau bukan yang mengajukan petisi kontrak, ujarnya santai. Kalau seorang ksatria suci dari gereja memanggil kami, itu akan lucu. Nada Sir Zebek berubah. Apa kau mencoba mempermalukanku? Namun Herald itu kini menatap tubuh Sophia. Kalau begitu, gadis itu kontraktorku. Tapi karena dia sudah mati ya, kurasa aku baru saja mendapatkan koin emas gratis.
Herald kembali menatap Sir Zebek. Ekspresinya netral, tapi nada suaranya kini ingin tahu. Sekarang katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sir Zebek ragu sejenak, lalu berkata, kalau engkau sarungkan pedangmu dan mundur, aku akan pertaruhkan kehormatanku untuk menjelaskan semuanya. Dalam sekejap mata, Herald muda itu menghilang dan muncul kembali di jarak aman. Gerakannya begitu cepat dan tidak wajar, membuat Sir Zebek bertanya dalam hati, apakah dia benar-benar hantu? Herald menyeringai. Kau tampak sangat yakin. Seakan kau tak akan terkejut jika aku menyerang. Baiklah, katanya dengan nada menggoda. Kalau kau benar seorang ksatria suci dari gereja King, maka setidaknya kau harus punya nyali. Teruslah buatku terkesan. Di tebing berbatu yang terpisah dari dunia yang telah runtuh, Sir Zebek berdiri tegak, memecah kesunyian malam dengan suara hati-hati, namun tajam menyelidik. Pandangannya mengarah pada seorang anak laki-laki yang berdiri santai di hadapannya. Apakah kau seorang penyihir? Tanya Sir Zebek. Anak itu menjawab dengan nada santai dan tanpa beban, semua orang di klan Herald adalah penyihir kecuali aku. Sir Zebek mengerutkan alis. Jadi, kau mengatakan, itu tadi bukan sihir? Sulit membedakan kekuatan fisik seperti manusia super dari sihir, katanya, penuh teka-teki. Kata-kata anak itu membuat Sir Zebek berpikir keras. Penjelasan itu terlalu samar, membuatnya kesulitan mencernanya. Ia kemudian bertanya, siapa namamu dan apa pangkatmu sebagai Herald? Namun pria dari klan Herald tetap diam. Tatapannya tidak tertuju pada Zebek, melainkan jauh ke tempat lain. Sir Zebek menegaskan, aku sudah memberitahumu namaku. Aku Zebek, seorang ksatria gereja raja. Pria itu akhirnya menoleh, seolah menyadari etika yang telah dilanggar. Ia sedikit menundukkan kepala, lalu memperkenalkan diri. Aku Azadin dari 108 roh Herald Kaisar. Mata Sir Zebek menyipit tajam. 108 roh, itu adalah pangkat terendah dalam klan Herald. Tapi kemampuan Azadin yang baru saja ia lihat tidak mungkin berasal dari peringkat serendah itu. Azadin mengalihkan kembali tatapannya kepada Sir Zebek. Sekarang, seperti yang kau janjikan, ceritakan apa yang terjadi di sini. Keduanya berdiri di tepi tebing, memandang ke arah kota yang telah hancur di bawah mereka. Sir Zebek mulai bercerita. Azadin mendengarkan dengan saksama, menyimak setiap detail, dengan ekspresi datar namun penuh perhatian. Saat cerita berakhir, Azadin mengangguk perlahan. Ia mengerti beratnya situasi ini. Tapi sebelum ia bisa berkata lebih jauh, sebuah suara bergema dari atas. Kontrak telah ditetapkan. Sir Zebek sontak melihat ke atas, terkejut. Dari langit malam, seekor burung dengan sayap tajam meluncur turun dan mendarat anggun di bahu Azadin. Burung itu bicara dengan nada formal. Suaranya aneh namun tegas. Engkau menanggapi permintaan tetapi peminta telah meninggal. Tampaknya engkau mendapatkan beberapa koin emas gratis, Azadin dari 108 roh. Azadin tetap tenang, ekspresinya tak berubah. Sir Zebek, sebaliknya, tampak terguncang. Burung hantu yang berbicara, sihir macam apa ini? Gumamnya. Burung itu melanjutkan, sekarang lanjutkan misi berikutnya. Jangan istirahat. Mulai segera, Azadin dari 108 roh. Azadin menghela napas pelan, tidak menyembunyikan kekesalannya. Ia mulai berbalik. Namun Sir Zebek memanggilnya keras. Tunggu, hanya karena peminta itu mati, kau akan mengambil hadiahnya dan pergi begitu saja? Azadin menoleh dari balik bahunya. Apakah kau ingin permintaan itu dipenuhi? Tanyanya datar. Betapa anehnya. Tuanmu akan menderita karena peminta ini. Sir Zebek melotot. Itu tidak akan terjadi. Kau bidat tak berjiwa karena aku akan mengalahkanmu. Azadin tersenyum samar. Kau ingin mengangkat pedangmu melawanku? Pedang yang tetap diam saat keadilan dihancurkan di hadapanmu? Tragis bahkan untukmu. Genggaman Sir Zebek mengeras di gagang pedangnya. Emosi berkobar dalam dirinya. Azadin bertanya lagi, apakah kau marah padaku atau pada dirimu sendiri karena kau memunggungi ketidakadilan? Gambaran kekejaman yang disaksikannya kembali melintas di benak Sir Zebek. Ia mengatupkan giginya, berteriak, apa yang kau tahu? Tatapan Azadin melembut, hampir menyiratkan belas kasihan. Sir Zebek berseru, mengapa mengungkit ini sekarang? Apa yang ingin kau buktikan? Azadin menjawab pelan, manusia bisa melihat hal yang sama tapi mereka merasakannya berbeda. Bagi sebagian, sosok bisa tampak sebagai pahlawan mitos. Tapi bagi yang lain, dia hanya cahaya redup yang berkedip dalam kegelapan yang ia lewati.
Azadin kembali mengingatkan Sir Zebek dengan kejadian mereka yang disiksa. Pemandangan penderitaan mereka menyentuhnya berbeda dibandingkan dengan rekan-rekan prajurit lain. Lalu Azadin mendekati tubuh pria yang digantung itu. Ia menurunkan pedangnya. Tekadnya mulai goyah. Tidak ada bedanya, kata Sir Zebek. Suaranya berat dengan penyesalan. Sebagai ksatria gereja King, aku tak bisa melakukan apa-apa. Aku harus menghormati mereka yang membawa garis darah Raja Suci. Azadin menatapnya dengan tenang. Aku tidak ingin melawanmu ksatria suci. Azadin lalu memotong tali yang menahan tubuh tunangan Sophia, membaringkannya dengan lembut di tanah. Jika kau memiliki sedikit saja belas kasihan pada gadis itu, maka pedangmu bukan musuhku. Sir Zebek berdiri terdiam, rasa bersalah menyelimuti dirinya. Azadin menggendong kedua tubuh tak bernyawa itu dengan hati-hati, lalu memandang Sir Zebek. Apakah kau punya sekop? Sir Zebek bingung. Sekop untuk apa? Aku akan mengadakan pemakaman untuk mereka, jawab Azadin. Sir Zebek terdiam, memikirkan sesuatu. Di bawah perintah Putra Kazel, tubuh biasanya dibiarkan tergantung, dijadikan undead. Menjerit dalam penderitaan, pemandangan seperti itu akan menjadi cara baginya untuk menegaskan kembali kekuasaannya. Mengubur mereka adalah tantangan terbuka terhadap dominasi itu. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Sir Zebek mendapati Azadin sudah berlutut di tanah, menggali dengan tangan kosong. Tanah menutupi jari-jarinya, tapi fokus Azadin tidak goyah sedikit pun. Tak mampu menahan dorongan di hatinya, Sir Zebek menghela napas panjang, meletakkan pedangnya, dan ikut menggali di samping Azadin dengan tangan kosong. Azadin merapatkan tangannya, berdoa dengan suara yang stabil namun muram. Malaikat tertinggi kebijaksanaan, keberanian, dan belas kasihan, kasihanilah jiwa mereka. Sir Zebek membeku. Ia menatap Azadin penuh keterkejutan. Seorang pria dari klan Herald menggunakan doa perintah penyelamat, bisiknya tak percaya. Azadin tampak sedikit terkejut dengan pertanyaan Sir Zebek. Namun hanya sesaat karena segera ia terkekeh pelan, lalu menjawab santai sambil menepis tanah dari telapak tangannya, aku suka ideologi mereka. Sir Zebek mengamati Azadin dengan sorot tajam. Di dalam pikirannya, berbagai penilaian saling berdesakan. Sungguh pria yang sembrono dan kurang ajar, pikir Zebek. Meninggalkan nasib garis keturunannya dan menyelaraskan diri dengan keyakinan yang dianggap bid'ah itu benar-benar tindakan yang berani atau bodoh. Namun saat Azadin menatap kuburan yang baru saja digali, ekspresinya berubah serius. Jika aku tidak menegakkan apa yang aku yakini benar, ucap Azadin pelan, maka kelahiranku tidak ada artinya. Rasa ingin tahu mulai tumbuh di dalam diri Sir Zebek. Ia menunduk sedikit, bertanya dengan lebih lembut dari sebelumnya. Apa yang kau suka dari perintah penyelamat? Namun, sebelum Azadin sempat menjawab, ia tiba-tiba menoleh tajam ke satu arah. Gerakannya secepat bayangan. Ia meraih busurnya, matanya menyipit penuh kewaspadaan. Dari arah itu, gumam Azadin. Seseorang yang tampaknya kau hormati sedang mendekat. Sir Zebek menoleh mengikuti tatapan Azadin, dan seketika hawa dingin merayapi tulangnya. Di kejauhan, seorang bangsawan muda menunggang kudanya, dikelilingi sekelompok prajurit. Sorot matanya penuh keangkuhan saat mendekati mereka. Sir muda itu menyeringai menghina. Suaranya penuh dengan ejekan dan kehinaan. Baiklah, lihatlah kamu sekarang. Apakah kamu benar-benar menyukai wanita petani yang menyedihkan itu? Kau seharusnya mengatakan sesuatu. Aku akan membiarkanmu menyimpannya. Ucapan itu menusuk seperti racun, menyentuh luka yang belum kering. Sir Zebek tetap diam. Namun Azadin, cengkramannya pada busurnya mengencang. Tatapan Sir Muda kemudian beralih padanya. Dan siapa bajingan ini? Sir Muda bertanya, nadanya mengalir dengan racun yang mematikan. Azadin tidak membalas dengan kata-kata. Ia menjawab dengan tindakan. Anak panah pertama dilepaskan. Ia melesat melalui udara dengan presisi sempurna, menghantam seorang prajurit di bagian paling belakang, menembus matanya tanpa ampun. Tubuh prajurit itu terjerembab ke tanah tanpa suara. Kepanikan langsung menyebar di antara para prajurit. Sir Zebek hanya bisa berdiri membeku, diliputi kekaguman. Anak panah kedua menyusul, mengoyak udara dengan kekuatan aneh. Ia berbelok tak wajar di tengah penerbangan, seperti makhluk hidup, lalu menembus perisai besi seolah hanya kertas. Anak panah itu menancap dalam kedada prajurit yang berada di belakang barisan, menjatuhkannya dengan teriakan tertahan yang nyaris tak terdengar. Kekacauan pecah. Barisan prajurit bubar, kepercayaan diri mereka hancur dalam sekejap.
Mereka melingkar dalam teror, saling menoleh, mencari perlindungan yang tak ada. Sir Zebec nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jantungnya berdegup kencang. Anak panah itu menembus perisai dan baju zirah, dan bahkan bergerak seperti makhluk hidup. Di tengah badai kepanikan itu, Azadin tetap berdiri tegak, seolah medan perang ini hanyalah ketidaknyamanan kecil. Suaranya tenang dan tegas saat ia membuka mulut. Sir Zebek tetap diam, matanya terpaku pada Azadin, seseorang yang berdiri seperti tiang cahaya di tengah kegelapan. Ketenangannya menyebar seperti jubah tak kasat mata. Azadin melanjutkan dengan keyakinan penuh. Aku suka kepercayaan mereka bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh kelahirannya, tetapi oleh keyakinan dan tindakannya. Ia menatap langsung ke arah Sir Muda. Suaranya mulai menggigit. Karena seseorang yang lahir dengan darah Raja Ilahi, tapi memperkosa dan membantai rakyatnya, tidak pantas disebut mulia. Kata-kata itu menusuk seperti belati. Wajah Sir Muda berubah drastis, amarahnya meledak dalam bentuk yang mengerikan. Ia menggertakkan giginya, suaranya meluap dengan kebencian membara. Dasar kau bajingan. Tuan muda itu berdiri dengan tubuh gemetar, wajahnya diliputi amarah dan keputusasaan. Matanya terbakar oleh rasa terhina, dan dengan suara yang pecah nyaris putus asa, dia menunjuk Azadin. Zebech, ini perintah, bunuh bajingan itu sekarang. Teriaknya kepada Sir Zebek, nyaring dan getir, seolah teriakan itu dapat mengembalikan martabat yang telah direnggut darinya. Namun Azadin, sosok yang tenang bak bayangan di tengah badai, tidak bergeming. Dalam sekejap, ia melompat ke udara dengan gerakan yang nyaris supranatural, anggun, mematikan. Di bawah, para prajurit berteriak panik. Formasi mereka buyar. Ketika Azadin menarik busurnya di udara, waktu seolah melambat. Rentetan anak panah meluncur. Masing-masing menghantam sasaran dengan presisi yang mengerikan. Teriakan kesakitan membelah malam. Azadin mendarat ringan seperti kucing, tubuhnya menyatu dengan medan pertempuran yang kacau. Prajurit-prajurit yang tersisa menggertakkan gigi, mencoba mengumpulkan keberanian. Bunuh dia, teriak mereka serempak. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, Azadin sudah melangkah di atas batang tombak dan meluncur kembali ke udara, seolah gravitasi pun tunduk pada kehendaknya. Para prajurit ternganga, tak percaya akan kecepatan dan kelincahan yang tak masuk akal itu. Di udara, Azadin menarik 3 anak panah sekaligus. Dalam satu hembusan napas, semuanya dilepaskan. 3 jeritan meledak bersamaan. Anak panah menghujam mata dan selangkangan para prajurit. Salah satu anak panah melintas hanya beberapa inci dari wajah tuan muda, menyerempet pipinya. Darah mengalir. Tuan muda membeku, wajahnya pucat. Dalam hatinya, kesadaran mulai menyusup seperti kabut dingin. Dia tidak mencoba membunuh kami. Dia melumpuhkan kami. Di bawah, seorang prajurit terhuyung, tangan mencengkeram selangkangan dengan teriakan yang memilukan. Tuan muda menggertakkan gigi, berteriak dengan suara parau, "Kau bajingan! Siapa kau?" Namun sebelum jawaban bisa keluar, Azadin tiba-tiba muncul tepat di belakangnya, seolah terwujud dari udara tipis. Suaranya rendah dan menusuk namaku Azadin. Aku seorang herald. Wajah tuan muda berubah drastis, pucat, gemetar. Kata-kata itu menghantamnya seperti batu besar yang runtuh dari langit. Seorang herald di sini? Desas-desus ketakutan menyebar seperti penyakit. Para prajurit di sekelilingnya mundur dengan ketakutan yang mencekik. Bisikan mereka terdengar seperti desiran angin maut, dan hawa takut menjalari setiap barisan. Azadin meraih bahunya, hendak mengambil anak panah lagi, namun tabung panahnya kosong. Tuan muda menyadari itu. Ketakutannya berubah menjadi secercah harapan. Dia kehabisan anak panah. Jeritnya seolah melihat cahaya di ujung lorong kematian. Dia hendak memerintahkan prajurit untuk menyerbu, tapi belum sempat kata-kata keluar sepenuhnya, tinju Azadin menghantam wajah tuan muda. Suara benturan itu bergema seperti petir. Tubuh tuan muda terlempar dan menghantam tanah keras. Dia menggeliat, memegangi wajahnya yang berdarah. Dengan ketenangan mengerikan, Azadin melepaskan tali busurnya, menyelipkannya kembali ke tempatnya. Berdiri tegak di atas pelana kuda dengan keseimbangan sempurna. Tatapannya tertuju ke medan perang yang sunyi. Tuan muda tergeletak di tanah, meraung, "Mataku." Suaranya meraung ke langit malam, penuh kesakitan. Seorang prajurit yang melihat celah menerjang dari belakang. Tapi Azadin tak perlu menoleh. Ia menghindar dengan refleks mengerikan dan memukul mata prajurit itu dengan pukulan cepat. Teriakan serupa terdengar, "Mataku!"
Dengan gerakan ringan, Azadin memungut pedang dari tanah dan memeriksanya sekilas. Aku sudah menipiskan jumlah kalian dengan anak panahku, katanya. Tenang, nadanya dipenuhi keyakinan dingin. Jika ada yang cukup berani, datanglah, hadapi aku. Namun tak ada yang bergerak. Ketakutan telah membatu di kaki para prajurit. Tatapan Azadin menelusuri wajah-wajah yang kini memucat, tubuh mereka gemetar seperti dedaunan di musim badai. Lalu, seolah teringat sesuatu, Azadin berbisik, "Ah, aku hampir lupa." Ia mengayunkan pedangnya ke arah seorang prajurit yang tergeletak, tepat ke selangkangannya. Mereka semua membeku. Keringat dingin mengalir di wajah para prajurit. Beberapa hampir kehilangan kendali atas kandung kemih mereka. Azadin berdiri tenang, tapi tatapannya mengiris, penuh perhitungan, seperti Algojo yang memilih siapa yang akan mati selanjutnya. Di kejauhan, seekor burung hantu diam memandang. Matanya tajam memantau pemandangan brutal yang terungkap. Dalam pikirannya, satu pertanyaan membayang. Mengapa dia begitu terobsesi dengan pengebirian? Tak ada keraguan lagi. Azadin bukan hanya pejuang. Ia adalah badai yang menghapus kesombongan dan ketidakadilan dalam satu ayunan. Ketika debu mulai mengendap dan darah menodai tanah, satu kenyataan yang mengerikan muncul. Azadin telah mencapai sesuatu yang belum pernah dilakukan prajurit manapun. Ia mengebiri seluruh pasukan. Bukan karena kegilaan semata, tapi sebagai pesan tajam yang tak bisa diabaikan, Azadin tidak mentolerir ketidakadilan. Kini, hanya tuan muda yang tersisa. Tubuhnya gemetar, lemah, merangkak menjauh seperti ulat terluka. Sangat kontras dengan arogansi yang dulu ia banggakan. Azadin berdiri di atasnya, menjulang seperti bayangan Algojo yang tak terbendung. Suaranya dalam dan tajam, "Kau sudah menunggu lama untuk ini, bukan?" Ketika kata-kata itu meluncur dari bibirnya, mereka tak sekadar terdengar, mereka menghakimi. Sampah seperti kau yang menyebabkan penderitaan pada orang lain tak pantas mendapat yang lebih ringan dari ini. Azadin menggenggam pedangnya, tabung panahnya sudah kosong. Tapi mungkin dia telah mengambil beberapa dari prajurit yang tumbang. Ia bersiap mengangkat pedang untuk mengakhiri semuanya. Namun tiba-tiba, cahaya emas yang menyilaukan meledak dari tubuh tuan muda. Ledakan itu membutakan semua yang menyaksikannya. Seorang prajurit menjerit, "Aku akan buta." Seluruh medan perang diselimuti cahaya terang yang mendadak, menggantikan ketakutan dengan kekaguman sesaat. Di tengah kemilau itu, tuan muda tertawa, gelap, penuh kebencian. "Kau lihat itu? Ini bukti ajaib. Bukti darah bangsawan yang mengalir dalam diriku. Tak tertandingi, ilahi." Suaranya membuncah dengan kesombongan, seolah semesta harus tunduk padanya. Namun bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, pedang Azadin menebas cepat seperti kilat. Suara tajamnya membelah udara, diikuti oleh semburan darah merah tua. Sejenak, tuan muda berdiri diam, wajahnya kaku, lalu matanya membelalak, menatap ke bawah, dan di sanalah keterkejutan melumpuhkannya. Apa yang paling ia hargai tidak lagi melekat padanya. Jeritannya menembus malam, begitu melengking dan putus asa, hingga bisa membangunkan orang mati. "Apa yang telah kau lakukan padaku?" Dengan seringai penuh ejekan, Azadin menjawab, "Kau benar-benar lambat, bahkan sekarang. Kau masih tak tahu kapan aku melakukannya padamu." Menyedihkan. Azadin mencengkeram rambut perak tuan muda, menyeretnya ke hadapan seperti hewan yang akan diadili. Tuan muda kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu, memohon dengan suara putus asa. "Apa yang kau inginkan? Uang? Wanita? Pedang? Sebutkan saja dan itu milikmu. Ku adalah keturunan keluarga Suci Yaga." Azadin menggeleng ringan. Wajahnya tetap dingin. "Sayangnya untukmu aku adalah pembunuh kesucian. Seorang herald. Dan itu tidak membuatku jadi penggemar garis keturunanmu." Tuan muda menoleh. Matanya mencari bantuan dari Sir Zebech yang berdiri tak jauh. Tangannya menekan kepala seperti menahan rasa sakit luar biasa. "Tuan Zebech, apa yang kau lakukan? Tolong aku." Tapi Sir Zebech hanya mengerang pelan. Jawabannya penuh kejengkelan. "Aku tak bisa melihat. Sial." Mengerikan. Tuan muda kembali menatap Azadin. Panik dan marah. "Kau bajingan. Aku seorang bangsawan. Aku dari garis keturunan suci. Hanya karena aku melakukan sedikit hal pada rakyat jelata kau pikir." Azadin memotongnya tanpa emosi. "Kalau dipikir-pikir, aku merasa kau akan terus hidup dengan semangat setelah ini." Tuan muda kebingungan. "Apa maksudmu?" Azadin tak menjawab. Ia mengangkat kedua tangannya,
Sepasang belati berkilau menari di bawah cahaya bulan. Pantulan bilah itu menari di mata tuan muda yang kini menggigil ketakutan. Dengan suara tenang, Azadin berkata, "Itulah sikap yang benar. Hiduplah dengan positif. Percayalah, kau akan lebih membutuhkannya dari sebelumnya." Dan dalam satu gerakan bersih dan cepat, belati itu turun. Tuan muda jatuh ke tanah, bukan sebagai bangsawan, bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai tumpukan rasa malu dan penderitaan. Azadin berdiri di atasnya, sosok yang tegak dan tak tergoyahkan. Suaranya tenang, seperti akhir dari doa yang suram. "Aku tak punya kontraktor, tapi kupikir aku sudah cukup berperi kemanusiaan. Hukum kaisar telah terpenuhi." Dan dengan itu, pembunuh kesucian itu berjalan pergi, meninggalkan tuan muda untuk meratapi realitas barunya yang tak dapat dibatalkan selamanya. Sir Zebesh menghunus pedangnya dengan gerakan tegas. Tatapannya tertuju pada Azadin, penuh tekad dan kebanggaan yang tak tergoyahkan. Dengan suara berat, Sir Zebek berkata, "Aku adalah seorang kesatria gereja raja. Aku tidak bisa membiarkanmu bicara sembarangan tentang hukum kaisar." Dengan kedua tangan, Sir Zebek menggenggam pedangnya erat, bersiap melancarkan serangan. Ucapnya dengan nada keras. Namun, Azadin tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia menjatuhkan pedangnya ke tanah, tepat di samping tubuh tuan muda. Pemuda malang yang kini kedua matanya telah hilang. Azadin menghela napas pelan. "Astaga," gumamnya lirih, sebelum mengangkat jarinya dan mengarahkannya ke Sir Zebek. "Kau benar-benar seperti para kesatria gereja raja lainnya." Kata-kata itu menusuk harga diri Sir Zebek. Dengan mata melebar karena amarah, ia berteriak, "Kau berani menghinaku." Namun Azadin tetap tenang. Ia mengangkat tangannya, matanya bersinar dengan ketulusan yang dingin. "Tidak, itu pujian." Sir Zebek terdiam, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Azadin melanjutkan dengan nada serius, "Kesatria gereja raja lainnya hanyalah para bajingan yang diusir paksa dari rumah mereka karena perselisihan warisan." Sir Zebek hendak membantah, tetapi Azadin memotongnya. Tubuhnya mulai berubah menjadi kabut hitam yang berputar pelan. Bagaimanapun juga suaranya bergema saat dirinya mulai menghilang. "Sir Zebek, apakah kau bisa mengikutiku?" Terkejut, Sir Zebek bertanya, "Apa maksudmu?" Sebelum sosok Azadin benar-benar lenyap di telan kabut, ia menatap balik dan berkata, "Mari kita bertemu lagi jika takdir menghendakinya." Azadin pun menghilang, meninggalkan hanya jejak kabut hitam yang perlahan memudar. Sir Zebek berdiri terpaku. Di hadapannya, tubuh cacat tuan muda tergeletak tak berdaya. Ia menutup wajahnya dengan tangan, melindungi diri dari sisa-sisa kabut, lalu menatap langit yang mulai tenang. Tak jauh dari situ, seorang prajurit mengerang pelan karena luka. Dalam hati, Sir Zebek merenung. Tak ada yang bisa membunuh Azadin dari klan Herald. Kami justru ditinggalkan dengan kerugian yang tak dapat disembuhkan, dan dia tidak salah. Bahkan itu berlaku padaku sendiri. Dengan senyum pahit, Sir Zebek menatap langit. "Wah," katanya pelan, "sekarang aku bisa merasakan beban yang menekan di dadaku." Sementara itu, di dalam istana yang megah namun dingin, seorang pria duduk di atas kursi kebesaran. Beberapa orang rakyat jelata berlutut di depannya, tubuh mereka gemetar dalam ketakutan dan keputusasaan. Salah seorang dari mereka, dengan suara penuh harap, berkata, "Tuanku, mohon bebaskan kami dari pajak tahun ini. Kami tidak sanggup lagi." Dengan kepala tertunduk, ia melanjutkan, "Aku mohon orang-orang telah melarikan diri dan menjadi pengembara. Mereka yang mati kelaparan berkeliaran sebagai mayat hidup. Kami kebanjiran pencuri dan monster. Maafkan kami, tapi kami tidak punya apa-apa lagi." Mendengar permohonan itu, pria di atas kursi tetap tanpa ekspresi. Suaranya dingin dan datar saat ia berkata, "Betapa tidak tahu malunya kalian." Nama pria itu akhirnya terungkap, Margrave Kazel, ayah dari tuan muda yang kini cacat seumur hidup. Dengan senyum jahat, Margrave Kazel menatap rakyatnya. "Dengan kondisi seperti ini, kalian pasti sebentar lagi akan meminta jatah makanan juga bukan?" Kata-kata itu seperti cambuk bagi hati rakyat. Mereka menggigil, ketakutan bercampur putus asa. "Ini kami benar-benar berada di ujung akal, tuanku," ujar salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Namun, Margrave Kazel berbicara dengan nada otoritatif dan tajam, "Darah rendah yang mengalir dalam diri kalian tidak akan berubah. Tapi jika kalian mau, aku bisa memberikan kelegaan." Kerumunan rakyat tampak bingung. Mereka saling berpandangan. Sebelum salah satu bertanya pelan, "Apa maksud Anda?" Margrave Kazel mengangguk pelan, lalu menjawab dengan senyum mengerikan, "Ya,
tapi dengan satu syarat. Ia menatap mereka tajam dan suaranya menggema penuh ancaman. Jika kalian tak bisa memenuhi permintaanku, maka kalian semua akan digantung. Rakyat pun menegakkan kepala mereka perlahan. Wajah mereka membeku antara kebingungan dan rasa takut yang tak terkatakan. Api menyala perlahan di telapak tangan Margrave Kazel, membentuk pusaran kecil yang kemudian bertransformasi menjadi sebuah buku bersampul misterius. Dengan sorot mata tenang namun penuh kuasa, Margrave Kazel berkata, "Jangan takut. Api ini bukan untuk membakar, tapi untuk menunjukkan." Buku itu melayang di udara, membuka satu halamannya secara ajaib. Margrave Kazel menatap kerumunan dengan senyum tipis dan berkata, "Apa yang kalian minta tidak lebih dari satu halaman." Seperti itulah sifat grimoire ini. Orang-orang menatap buku itu dengan cemas. Salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar, "Tuan, kami bahkan tidak tahu tentang sihir dan tak mengerti soal grimoire." Dengan nada menghibur namun sinis, Margrave Kazel menjawab, "Tidak perlu takut. Bahkan orang bodoh seperti kalian bisa menemukannya jika kalian benar-benar menginginkannya. Grimoire itu akan merespons panggilan kalian dan menampakkan dirinya." Keraguan masih menggantung di udara, tapi Margrave Kazel mengangkat dagunya dan menambahkan, "Jika kalian berhasil membawakanku grimoire seperti ini, aku akan membebaskan desa kalian dari pajak selama 3 tahun, serta memberikan masing-masing dari kalian 50 gantang gandum, barley, dan oat." Tawaran yang luar biasa itu membuat semua orang saling pandang, terkejut. Bisakah seseorang sekejam Margrave Kazel memberikan hadiah semurah hati itu? Seorang pria maju dengan takut-takut bertanya, "Tapi apakah kita tak seharusnya tahu nama grimoire itu supaya kita bisa mencarinya?" Sorot mata Margrave Kazel berubah dingin. Ia mengepalkan tangannya, membuat api dan buku itu lenyap seketika. Dengan ekspresi tegas, ia menjawab, "Salinan kitab Raja Ilahi." Sekejap, suasana berubah. Kerumunan tercengang. "Apa?" seru mereka nyaris serempak. Namun Margrave Kazel tak mengatakan sepatah kata pun lagi. Ia membubarkan mereka dengan satu gerakan tangan, lalu duduk di singgasananya yang tinggi, tenggelam dalam pikirannya sendiri tentang bagaimana menemukan kitab itu. Dalam kesunyian ruang tahtanya, seekor ular masuk perlahan. Ketika ular itu mengangkat kepalanya, tubuhnya berubah menjadi seorang wanita cantik berambut panjang dan mata tajam. Ia berkata dengan nada lembut, "Kau tahu, menyebut nama kitab Raja Ilahi terlalu sembrono." Margrave Kazel mendengus, tak terganggu oleh teguran itu. "Omong kosong. Mereka semua sudah mencari grimoire kemana-mana. Cepat atau lambat, rumor akan menyebar ke seluruh benua. Yang terpenting adalah menemukan satu halaman sebelum orang lain melakukannya." Ia memandang wanita ular itu dengan tajam. "Jadi, katakan apa yang kau ketahui." Wanita ular itu menunduk sejenak, lalu berkata dengan pelan, "Putramu menjadi korban di bagian timur benua, Tuan Kazel." Namun Margrave Kazel memotongnya, wajahnya tak menunjukkan perubahan emosi sedikit pun. Pasukan Kazel tidak akan jatuh dengan mudah. Tuan Zebek juga bersamanya. Wanita ular itu menjawab, lawan mereka adalah klan Herald. Margrave Kazel terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara dalam, "Klan Herald, aku yakin mereka juga mengejar kitab Raja Ilahi. Jika mereka ingin terbebas dari kutukan tugas mereka, mereka pasti membutuhkan kitab itu juga." Kemudian, Margrave Kazel menatap wanita ular dengan lebih tajam. "Apakah putraku sudah mati?" Wanita ular itu menjawab dengan lirih. "Yang kudengar dia kehilangan penglihatan di kedua matanya dan organ reproduksinya rusak." Tatapan Margrave Kazel tetap dingin. Wanita ular, yang kini duduk di kakinya, bertanya perlahan, "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Margrave Kazel mengulurkan tangannya, kirim tentara ke sekitar wilayah mereka, dan bunuh klan Herald. Saat wanita ular itu hendak berkata, "Aku akan menghubungi komandan," Kazel menarik pergelangan tangannya dan memotong. "Tidak, perintahkan orang lain. Kau jangan turun tangan sendiri." Wanita ular itu kini duduk di pangkuan Margrave Kazel. Ia tersenyum tipis. "Jika anakku telah dikebiri, maka aku bisa membuat putra lagi. Tentu saja kau yang akan menjadi ibu dari anakku." Margrave Kazel meletakkan tangannya pada tubuh wanita ular itu. "Sisanya adalah sejarah dan kau tahu apa maksudnya." Sementara itu, di tanah timur yang kering dan tandus akibat kekurangan hujan, Azadin melangkah pelan. Burung hantu kecil bertengger di bahunya, matanya mengamati sekeliling. "Ini buruk," desah Azadin dengan napas berat. "Aku akan mati kehausan kalau terus seperti ini." "Mengapa kamu bilang kita bisa tiba dalam 2 hari,
Dasar arwah bodoh, roh di dalam burung hantu itu menjawab dengan nada kesal, berani sekali kau bicara begitu pada mulut kaisar. Azadin menatap burung hantu tajam, hanya bisa menghela nafas. Lalu dengan suara lebih tenang namun getir, Azadin melanjutkan, karena sang kaisar pergi dan meninggal tanpa rencana apapun, kita yang dulu menjadi herald bawahannya, sekarang dibenci oleh seluruh dunia. Azadin melangkah lesu, matanya menatap datar tanah tandus yang tak memberi ampun. Udara panas menyengat kulit, dan langkahnya terasa semakin berat. Dengan nada getir, Azadin bergumam, sekarang kita disebut sebagai pembunuh kesucian para heretik yang tak berjiwa. Mendengar itu, burung hantu kecil di bahunya mulai berkeringat. Tapi Azadin belum selesai. Ia melanjutkan, dan di atas semua itu karena kau, karena pertunjukan konyolmu di hadapan para kontraktor, aku terpaksa meninggalkan semua barang bawaanku dan berlari secepat mungkin. Suara Azadin meninggi, bukan karena marah, tapi karena keputusasaan. Sekarang aku sangat haus dan rasanya aku bisa mati kapan saja. Yang kumiliki hanya makanan kering, dan bahkan aku ragu bisa mencernanya. Mungkin aku akan mati karena kelaparan juga. Burung hantu tergagap, merasa bersalah. Aku minta maaf, tapi betapapun cepatnya pelayan. Tiba-tiba, burung hantu terdiam. Azadin juga berhenti melangkah. Di depan mereka, cahaya biru mulai berkumpul di udara. Perlahan, cahaya itu menyatu, membentuk sosok-sosok manusia. Azadin menyipitkan mata, mencoba mengenali apa yang dilihatnya. Ah, orang-orang yang tergantung di pohon itu, bisiknya. Di antara sosok-sosok itu, tampak seorang gadis berambut pirang dan tunangannya. Mereka berdiri berdampingan, tampak damai. Kepala mereka tertunduk seolah menerima akhir mereka dengan tenang. Azadin menatap mereka dan berkata dengan pelan, "Halo." Ia menghela napas lalu bertanya kepada roh-roh itu, "Tanah ini tak memiliki cahaya kebajikan raja, ataupun berkah malaikat tertinggi. Aku telah membalaskan dendam kalian jadi, silakan pergi. Beristirahatlah di akhirat." Mendengar kata-katanya, roh gadis pirang dan tunangannya berjalan perlahan melewati sisi Azadin. Saat mereka berlalu, gadis pirang itu berhenti dan menunjuk ke satu arah. Azadin menoleh mengikuti arah telunjuknya dan melihat sebuah sumur tua berdiri sunyi di antara reruntuhan. Ucap Azadin, "Apa maksudmu memberiku air? Kau tidak perlu. Kau bisa pergi dan beristirahat." Namun, langkahnya sudah membawanya mendekati sumur itu. Ia menatap ke dalamnya dan mulai menarik tali ember yang tergantung. "Aku ingin mencicipinya," bisik Azadin, setengah tak percaya bahwa dia mungkin bisa selamat. Namun, saat ember itu muncul ke permukaan, Azadin tertegun. Di dalam ember bukan hanya air, melainkan secarik kertas yang memancarkan cahaya lembut. "Apa ini?" seru Azadin, matanya membelalak menatap cahaya misterius itu. Adegan bergeser tajam ke wilayah yang jauh dan asing, ke jantung dari sejarah kelam yang terlupakan oleh banyak orang. Di sanalah kisah klan Herald bermula. Mereka bukan berasal dari tanah ini. Awalnya, mereka dikenal sebagai ras Aragasa, para penjelajah gagah berani yang menyeberangi topan besar dari benua asing dan akhirnya mendarat di benua Wibris. Benua Wibris sendiri terbagi menjadi 8 kerajaan besar. Kerajaan Ausander, Kerajaan Citai, Kerajaan Ranlung, Kerajaan Karasar, Kerajaan Arangi, Kerajaan Etherstorm, Kerajaan Naca, dan Kerajaan Tarasar. Selain itu, terdapat pula Kerajaan Korsar, Kerajaan Bruma, serta wilayah yang luas namun terpencil bernama Semenanjung Wibris. Dahulu kala, 8 tahta ilahi memerintah tanah Wyber, dan para penguasa mereka dikenal sebagai raja-raja ilahi dari keluarga Yaegas. Namun, kejayaan itu tidak bertahan. Di era kelam tersebut, hanya satu orang yang akhirnya memonopoli ke 8 tahta. 7 raja suci lainnya yang merupakan saudara kandungnya ditaklukkan, satu persatu oleh kaisar dari keluarga Yaeslat. Ambisi Kaisar Yaeslat melampaui batas kekuasaan fana. Ia tidak hanya ingin menguasai dunia, ia ingin menghapus seluruh jejak raja-raja suci, bahkan setelah kematian mereka. Ia memerintahkan pemusnahan semua sisa-sisa mereka yang telah berpulang, menghancurkan keyakinan rakyat yang percaya pada siklus hidup abadi dan kelahiran kembali. Dalam masa kelam itu, ras Aragasa yang baru tiba justru membutuhkan tanah untuk menetap. Kaisar Yaeslat melihat ini sebagai peluang. Ia memberikan kepada mereka 2 hadiah yang menjadi kutukan. Grimoire, lagu burung kuning, dan roh suara kaisar. Sebagai imbalan, ras Aragasa menandatangani kontrak sihir yang mengikat mereka sebagai heralds.
tangan kanan sekaligus algojo pribadi sang kaisar. Dengan kekuatan itu, Aragasa menjadi kekuatan yang berlumuran darah para dewa. Mereka melaksanakan perintah Kaisar Yaislat tanpa ragu. Dengan kekejaman yang tak berbelas, mereka menyingkirkan semua bangsawan yang menentang hukum Kaisar. Tanah tempat mereka menumpahkan darah menjadi makmur, namun tercemar oleh dosa yang paling keji menurut kepercayaan rakyat Wibris, menentang keseimbangan abadi kehidupan dan kematian. Namun, tak ada kejayaan yang abadi. Kaisar Yaislat akhirnya meninggal. Kekaisaran raksasa itu pecah dan terbelah kembali menjadi 8 kerajaan terpisah. Dan para Aragasa, yang kini dikenal sebagai The Soulless Heralds, mulai dibenci dan diasingkan. Tapi kutukan itu belum selesai. Kontrak sihir yang mereka tanda tangani ternyata tidak berakhir seiring kematian kaisar. Para heralds kini terikat selamanya untuk menjadi pelayan sang kaisar yang telah mati, menjadi bayang-bayang dari kehendak yang seharusnya sudah padam. Adegan kembali berpindah, menampilkan Azadin yang berdiri memandangi secarik kertas tua di tangannya. Di tengah hening dan cahaya redup, ia berkata dengan suara penuh makna, "Ini adalah halaman dari buku Raja Ilahi. Apakah ini sumber kekuatan sang kaisar?" Matanya terarah ke seorang gadis pirang yang terbaring tenang bersama tunangannya. Ia menunduk, suara Azadin melembut. "Ah, terima kasih. Tolong beristirahatlah dengan tenang." Di tengah padang sunyi, Azadin berdiri memandangi lembaran kertas usang dari kitab Raja Ilahi. Angin lembut berhembus, seakan mencoba membisikkan rahasia yang terpendam di balik huruf-huruf suci itu. Dengan suara pelan, namun penuh keraguan, Azadin bergumam, "Jika aku mengumpulkan semua ini, apakah aku benar-benar bisa lolos dari kutukan?" Dari balik bahunya, terdengar suara tajam dan datar. Burung hantu cerdas dan tajam lidah, menyela tanpa basa-basi. "Jangan sebut itu kutukan. Itu adalah tugas terhormat di bawah kontrak." Sambil menggulung halaman tersebut dengan hati-hati, Azadin berdesah. "Astaga ini harus jatuh ke tanganku. Takdir sungguh bukan lelucon." Burung hantu menatapnya tajam. "Kau tampak tidak bahagia. Bukankah ini yang diinginkan semua herald?" Kebebasan dari tugas yang mengikat. Ia melanjutkan, 2 syarat diperlukan. Pertama, menyelesaikan tugas layanan kontrak dan mengumpulkan 100.000 koin emas. Kedua, memperoleh kembali kitab Raja Ilahi. Jika keduanya terpenuhi, maka seorang herald bisa bebas dari ikatan kutukan tugas. Azadin memandangi langit sejenak, lalu bertanya dengan lirih, "Itu tujuan semua herald, bukan? Tapi aku khawatir sesuatu mulai terjadi. Kitab ini terkoyak sejak awal karena ayahku. Langkah kakinya membawa mereka melintasi medan tandus." Azadin menunduk. "Aku sangat haus." Tak jauh dari sana, tersembunyi di balik semak belukar, Midiam, gadis pirang dari klan Ether, mengintip penuh kebencian. Tatapannya tertuju pada Azadin. "Itu dia anak dari pengkhianat terbesar dalam klan," bisiknya penuh cemooh. "Tidak berbakat, tak berdaya, dan bodoh." Di sampingnya, duduk seorang anak laki-laki bernama Ismail. Midiam bertanya tajam, apa dia benar-benar tidak bisa menggunakan sihir seperti rumor yang beredar? Ismail menjawab hati-hati, "Aku tidak tahu soal kutukan, tapi yang pasti, dia memang tidak bisa menggunakan sihir." Midiam tertawa sinis. "Aku dengar dia mengompol sampai umur 8 tahun. Bahkan tidak bisa mengikat tali busurnya sendiri. Aku ragu dia akan mampu menyelesaikan tugas Heralds." Ismail tampak gelisah. "Nona Midiam, mungkin sebaiknya kita kembali. Tak perlu bekerja untuk Herald peringkat terendah." Midiam menatap anak panah di tangannya. "Haruskah kita uji keterampilannya?" Ismail buru-buru mengingatkan, seorang pekerja tidak boleh menyerang Herald. Namun Midiam tak peduli. "Siapa yang peduli? Kalau aku menang, posisinya akan menjadi milikku. Tidak mungkin aku kalah darinya." Ia mengangkat busurnya dan menembakkan anak panah. Midiam berpikir, dia hanya membuang-buang tempat. Orang seperti aku seharusnya menjadi herald, bukan dia. Namun, sebelum ia sempat melihat hasilnya, sebuah batu kecil menghantam kepalanya. Ismail menjerit panik. Azadin berdiri, memegang anak panah yang tadi ditembakkan padanya. Dengan nada datar, ia bertanya, "Kalian yang menembakkan ini?" Midiam tersentak. "Aku hanya mengucapkan salam." Dalam hatinya, ia bergidik. Kapan dia sampai di sini? Aku bahkan tak bisa merasakan kehadirannya. Jangan-jangan dia menangkap anak panahku di udara? Azadin mendekat, bertanya tegas, "Siapa nama kalian?" Midiam menjawab gugup, "Aku Midiam, dari klan Ether."
Ismail menambahkan, aku Ismail. Kami datang untuk menjadi asistenmu. Azadin melemparkan kembali anak panah itu. Membosankan tinggal di tanah suci? Pulanglah. Aku tak butuh bantuan. Midiam mengernyit marah. Aku sudah bilang aku dari garis keturunan Ether. Azadin menjawab tajam, garis keturunan tak berarti apa-apa bagi Heralds. Kau datang untuk bekerja padaku, berarti kau bawahanku. Dan kau menembakkan panah padaku. Mungkin kau butuh pelajaran tentang apa yang terjadi di luar tanah suci jika kau bertindak seperti itu. Midiam terpaku. Rumor selama ini menyebut Azadin sebagai idiot, pecundang, anak pengkhianat. Tapi kenyataan di hadapannya sangat berbeda. Azadin menatapnya dengan tenang. Minta maaf karena bersikap kasar, Midiam. Jika kau ingin sesuatu dariku, tunjukkan rasa hormat. Sebagai Aragasa atau sebagai musuh. Midiam menggertakkan gigi, lalu menunduk. Aku Midiam, dari Ether. Aku meminta maaf atas kekasaranku, Herald Azadin. Aku seorang Aragasa. Azadin menerima permintaan itu dengan anggukan. Baik, tapi jangan pernah tembakkan panah lagi kecuali kau berniat membunuh. Senjata bukan mainan, apalagi di luar tanah suci. Midiam mengangguk kaku. Azadin hendak menolak mereka lagi. Kembali ke tanah suci. Aku tidak butuh bantuan. Tapi sebelum sempat melanjutkan, ia menoleh dan bertanya polos. Ngomong-ngomong kalian punya air? Namun Midiam berseru keras, menyela. Aku menantangmu untuk duel. Ismail terkejut. Midiam, tidak. Dia berbahaya. Dalam hatinya, Midiam berpikir, dia berbeda. Bukan idiot, dia kuat, cerdas, dan angkuh. Tapi jika aku mundur sekarang, bukankah aku pengecut? Akhirnya, dengan tatapan penuh tekad, Midiam berkata lantang, Heralds Azadin. Aku, Midiam dari Ether, secara resmi menantangmu untuk mendapatkan posisimu sebagai Heralds.